Halo, kenalin aku Niatul Aini Henry. Hai, dan aku Syifani Sirina Insani. Video kali ini kami presentasikan untuk memenuhi mata kuliah Dasar Biomedik 2 dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisarah Nasution, SST MKM dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Nia dan Syifa bakal jelasin tentang akondroplasia. Nah, jadi gini teman-teman, adapun seseorang yang tidak menderita akondroplasia ini memiliki tulang yang tumbuh dengan normal sesuai dengan semestinya dan mereka memiliki tinggi yang sama dengan orang seusianya. Mungkin banyak teman-teman nih yang bertanya-tanya apa itu akondroplasia. Nah, jadi kali ini Nia bakal ngejelasin tentang akondroplasia. Akondroplasia ini merupakan masalah pada pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tumbuh tidak proporsional atau yang disebut juga dengan kerdil. Kondisi tersebut adalah salah satu masalah pertumbuhan tulang yang sering terjadi. Pengidap gangguan kesehatan ini akan memiliki ukuran tulang dada yang terbilang normal, akan tetapi ukuran tungkai dan lengannya cenderung lebih pendek, sehingga mengakibatkan pengidapnya memiliki tubuh yang kerdil atau dwarfisme. Seseorang penderita akondroplasia ini, jika tidak adanya penanganan atau penanganan yang terlambat, bisa mengakibatkan terjadinya sejumlah komplikasi, di antaranya yaitu kelebihan berat badan atau obesitas, infeksi telinga, keterbatasan gerak karena kelainan tungkai dan lengan, mengidap stenosis spinal, hidrosefalus, dan sleep apnea. Adapun penyebab dari penyakit akondroplasia ini terjadi karena mutasi genetik FGFR3, bagian gen yang bertugas untuk menghasilkan protein yang disebut dengan fibroblast growth factor receptor 3. Jenis protein tersebut memiliki peran yang sangat penting dengan proses osifikasi atau proses berubahnya tulang rawan menjadi tulang yang keras. Mutasi yang terjadi pada gen tersebut akan mengakibatkan protein tidak bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Akhirnya terjadi gangguan perubahan pada tulang rawan menjadi tulang keras. Tulang pun akan tumbuh lebih pendek dan bentuknya tidak normal, terlebih pada bagian tungkai dan lengan. Secara garis besar, mutasi yang terjadi pada gen FGFR3 pengidap akondroplasia terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu mutasi yang terjadi secara spontan. Sekitar 80% kasus akondroplasia terjadi karena mutasi genetik yang ternyata tidak diturunkan atau diwariskan oleh orang tua. Mutasi tersebut terjadi karena spontan dan masih belum diketahui dengan pasti apa yang menjadi penyebabnya. Mutasi yang kedua yaitu mutasi yang diwariskan. Sementara itu, sekitar 20% kasus akondroplasia terjadi karena diwariskan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Apabila adalah salah satu orang tua yang mengalami akondroplasia, anak akan memiliki resiko mengidap kondisi yang sama sebesar 50%. Selanjutnya, ketika baru dilahirkan, pengidap akondroplasia yang masih bayi sudah bisa terlihat gejalanya, antara lain, yang pertama ukuran tungkai, jari, dan lengan yang terlihat pendek. Yang kedua, ukuran kepala terlihat lebih besar dengan dahi yang tampak menonjol. Yang ketiga, setelah tumbuh gigi akan terlihat gigi berdempetan dan letaknya tidak sejajar. Yang keempat, mengalami masalah pada bentuk tulang belakang, misalnya lordosis atau kifosis. Yang kelima, kanal pada tulang belakang yang sempit. Yang keenam, telapak kaki lebar dan pendek. Yang ketujuh, tungkai yang berbentuk seperti huruf O. Dan yang terakhir, kekuatan otot yang lemah. Sampai sekarang pun masih belum ada cara pengobatan yang bisa sepenuhnya mengatasi kondisi akondroplasia ini. Penanganan hanya dilakukan dengan tujuan untuk membantu meringankan gejala atau mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Penanganan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, medical check up. Pemeriksaan medis secara rutin sangat penting dilakukan guna mengetahui pertumbuhan tubuh pengidap. Pemeriksaan ini termasuk mengukur rasio tubuh bagian atas dan bawah, juga berat badan. Menjaga berat badan tentu perlu dilakukan sehingga komplikasi tidak terjadi karena obesitas.
Yang kedua dengan terapi hormon. Anak dengan kondisi akondroplasia mungkin dianjurkan untuk melakukan terapi hormon rutin guna membantu meningkatkan pertumbuhan tulang. Hal ini dilakukan agar anak bisa mendapatkan postur tubuh lebih baik ketika dewasa nantinya. Yang ketiga, obat-obatan. Obat seperti antibiotik biasanya diresepkan oleh dokter pada pengidap akondroplasia yang mengalami infeksi telinga, salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi. Lalu, obat anti radang bisa dikonsumsi apabila pengidap mengalami radang sendi. Yang keempat, dengan operasi yang dilakukan guna meringankan gejala yang dirasakan atau mengatasi komplikasi yang muncul. Pilihan operasinya yang pertama, operasi sesar untuk ibu hamil dengan kondisi akondroplasia dengan tulang panggul yang kecil. Yang kedua, ortopedi dilakukan apabila pengidap memiliki bentuk kaki seperti huruf O. Yang ketiga, ventrikuloperitoneal (SAN) yang dilakukan apabila pengidap memiliki kondisi hidrosefalus. Yang keempat, lumbar laminektomi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi stenosis spinal. Belum terdapat cara untuk mencegah akondroplasia ini, namun konseling atau konsultasi genetik dapat dilakukan khususnya bagi yang anggota keluarganya memiliki riwayat akondroplasia. Penderita akondroplasia dewasa pun perlu mengonsultasikan hal ini dengan ahli genetika sebelum melakukan program kehamilan. Konsultasi bertujuan untuk memahami lebih detail mengenai akondroplasia yang risikonya cukup tinggi terjadi pada anak apabila keluarga memiliki riwayat kelainan ini. Upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari aktivitas-aktivitas yang membahayakan kondisi tulang belakang. Berikut gambar contoh penderita kelainan akondroplasia ini. Oke guys, sekian penjelasan dari Nia dan Syifa. Thanks for watching.